lagi dengan saya, Sianaria. Kali ini di video YouTube saya ingin membagikan mengenai proses operasi mil keempat untuk sesar yang keempat, 42 tahun, kepala 4, cukup membahayakan karena pada saat itu ada miom. Ini untuk teman-teman yang berjuang ingin punya anak di atas 42 tahun atau yang punya problem ada miom atau yang sudah sering sesar seperti saya. Jadi saya ingin membagikan kira-kira beginilah ceritanya. Hamil di usia di atas 40 tahun karena ternyata muncul komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan karena memang metabolisme kita pada usia 40-an sudah mulai turun. Jadi kalau seandainya kita hamil di usia segitu, nah biasanya problemnya banyak yang muncul. Seperti saya waktu itu memang kolesterol tinggi ya. Jadi ya begitulah. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa semua berjalan lancar. Bulan yang ketujuh memang saya mengalami anemia. Biasanya saya tidak pernah mengalami anemia. Jadi selama hamil 3 kali saya tidak pernah ada problem yang berarti. Biasa-biasa aja, semua normal sampai proses kelahiran. Yang jadi problem saya adalah bagaimana bisa melahirkan dengan operasi dan pulang dengan sehat, itu saja. Minggu sebelum operasi itu berat badan saya bisa turun 1 kilo. Kita hamil rasanya berat badan naik terus gitu ya. Ini berat badan saya turun, tetapi perkembangan dari berat badan bayi nggak terlalu mengembirakan gitu ya. Kalau ditanya kenapa anemia, saya juga nggak tahu karena rasanya sih biasa-biasa saja. Saya makan juga suka nasi padang kan ya, saya nyidamnya nasi padang itu kan sudah cukup tinggi zat besinya, terutama biasanya di nasi padang itu kan saya makan daging, mengkonsumsi daging dan juga daun singkong, karena kalau saya makan apa saja it's okay, apalagi untuk proses kehamilan ya, saya pasti akan lebih memaksakan diri memenuhi gizi yang seharusnya supaya anaknya sehat. Anaknya cukup di minggu ke-37 dikeluarkan gitu ya. Kenapa? Karena ya buat apa lama-lama kalau memang kita toh sesar-sesar juga selama timbangannya oke. Kemudian dokter juga melihat bahwa proses perkembangan bayinya nggak ada masalah, maka ya saya pikir dikeluarkan saja ya. Tetapi pada saat saya datang ke dokter, kemudian saya menginginkan tanggal ya, dua anak saya yang terakhir itu, anak kedua ketiga itu tanggalnya 21. Jadi saya minta, dok bisa nggak anak saya lahir di 21 Maret supaya saya gampang mengingatnya 21, anak saya yang pertama 29. Nah, tapi ternyata dokter tidak bisa karena ada proses operasi yang katanya lebih urgent, sehingga saya dikalahkan ya oleh dokter saya. Ya buat saya sih oke lah ya, apalah artinya tanggal kalau kita harus mengorbankan orang lain ya, itu kan hanya maunya saya, nyata tidak bisa, jadi harus di tanggal 23. Dia bilang kalau 21 dokter ada operasi besar, dipaksakan nanti dia nggak konsen katanya, karena operasi besar dia butuh konsentrasi, juga butuh tenaga, apalagi dia mau ngerjain saya yang tadi kasusnya banyak ya, ada miom, kemudian sesar keempat, dan sudah usia 42 tahun, sehingga saya juga memutuskan untuk steril. Kata dia operasi saya besar, resikonya ya mungkin saja pendarahan, sehingga dokter memang sudah menyiapkan 2 kantong ya, 2 kantong darah untuk proses operasi saya. Ya, kalau mau dibilang kecewa ya pasti kecewa ya, karena kita tidak bisa memilih tanggal, tetapi ya kita kompromi. Begitu masuk 3 kilo, dokter memutuskan untuk kayaknya cukup ini Siana katanya. Oke, saya juga setuju karena juga umur bayi sudah oke.
Tapi memang itu ya menjelang proses operasi rasanya kenaikan berat badan susah banget gitu ya. Padahal makan sudah banyak ya. Stres juga sudah saya kurangin ya. Tapi ternyata seperti itu. Ya ada-ada saja. Akhirnya ya saya mencoba makan terus tapi tidak ada perkembangan. Ya, cuman dokter bilang it's okay, yang penting bayi dalam keadaan, yang penting janin dalam keadaan baik. Jadi saya menenangkan diri dan bersiap-siap untuk operasi. Nah, ini cerita operasinya. Oleh dokter tanggal 23 Maret saya menjalani operasi hari Kamis, berarti hari Rabu malam jam 7 malam saya harus bersiap-siap masuk ke rumah sakit. Jadi saya sudah menyiapkan perlengkapan baju melahirkan, ini yang keempat. Sudah tahulah kira-kira hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Pakai sarung gitu ya. Saya punya beberapa sarung batak diberi oleh mertua karena mertua sangat excited. Apalagi sebelumnya sebenarnya di bulan yang kelima dokter sudah bisa melihat jenis kelaminnya, yaitu laki-laki atau ucok. Jadi sebenarnya saya sudah senang banget gitu ya. Jadi segala penderitaan selama jenis kelaminnya sudah sesuai dengan yang kami inginkan. Karena ini kan memang kami tunggu hampir 10 tahun lah. Karena di dalam keluarga Batak, penerus marga itu sangat penting. Dicek sampai bulan ke-7 ketahuan betul-betul ada monasnya. Ya, tapi saya tidak mau terlalu mengumbar informasi itu, takutnya salah. Sangat senang, sangat excited, tapi saya takutnya gitu ya ada kemungkinan lain. Jadi paling hanya memberitahu ke orang-orang terdekat kalau ini kira-kira laki-laki. Banyak apapun kesulitan selama proses kehamilan. Tapi ya kalau itu perempuan nggak tahu ya. Kadang saya pikir saya jahat juga ya sebagai orang tua. Kadang memaksakan kehendak. Tapi ya gitulah. Saya sudah minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Banget lah. Mungkin sampai ke langit ke-7. Ya begitulah ya. Kadang itulah hidup. Oke. Tahun nggak masuk ke meja operasi rasanya panik juga, dan ada ketakutan kalau waduh ini terjadi something wrong. Bagaimana nih, saya selamat enggak? Tapi kalau bayi saya sih saya yakin selamat, cuman saya mikirin diri saya selamat enggak nih. Ya itulah ya, namanya orang pasti ada rasa ketakutan, itu kekhawatiran biasa. Tetapi saya tidak mau terlalu mendramatisir ketakutan, karena begitu kita takut, kita panik, biasanya yang terjadi itu tadi ada komplikasi-komplikasi lain seperti tensi mendadak tinggi. Kalau tensinya mendadak tinggi kan proses operasi tidak bisa dijalankan gitu, karena kita dalam kondisi yang tidak kondusif untuk melakukan proses operasi. Lampu lagi di meja operasi, kemudian mati lampu dan kita sudah kedinginan. Nah, itu saya teringat banget sampai 10 tahun berikutnya, itu proses itu teringat sekali. Jadi akhirnya udahlah saya mau tidur tapi nggak bisa tidur. Jadi tidurnya antara sadar nggak sadar. Cuman saya takut juga nih kalau saya nggak bisa tidur, bagaimana kondisi saya besok ya, tensinya seperti apa. Tetapi untungnya memang tensi saya itu selalu rendah. Ya, jadi pas besok paginya mau siap operasi, tensi saya paling 110, yaitu sebenarnya udah sangat tinggi. Dalam kondisi yang tadi tidurnya kurang. Bangun pagi jam 5, saya mau mandi takut itu ya, kayaknya saya kalau mandi takut meriang karena malamnya tidurnya nggak tenang. Titik menegangkan karena kita selalu nengok jam, udah jam berapa, kok belum masuk ke
ruangan, padahal janjinya jam 8, ternyata jam 9. Nah, selama proses 1 jam itu kan kita panik ya, kita sudah dipasangin kateter semua komplit ya, sudah nggak pakai baju, masuk ke tempat operasi ya, seperti biasa, duduk Bu gitu ya, kemudian anestesi punggung, ya panik-panik begitulah ya. Bu, saya takut kayaknya beberapa waktu itu nggak kebas-kebas gitu, apa saya sudah terlalu kebal dengan obat bius gitu ya. Tapi sudah proses anestesi berjalan, kemudian ditambahkan lagi kayaknya dosisnya karena nggak kebas-kebas. Prosesnya oke, dokter bedah memotong gitu ya, gitu. Sudah memotong, kemudian anak diangkat, ucok gitu ya, dan saya senang sekali gitu akhirnya. Terima kasih Tuhan gitu ya, saya nangis saat itu. Kenapa? Karena ya mungkin prosesnya panjang ya, yang saya ceritakan sebelumnya, untuk mendapatkan ucok dan bisa dilahirkan dengan sehat ya. Tapi ada satu yang bikin saya agak gimana gitu ya, ketika dokter saya bilang, "Aduh, bagus banget ini kulitnya Bu Siana," katanya gitu. "Bisa 1 kali lagi?" Kata saya. "Enggak lah dok, ini yakin nih mau disteril nih, masih bisa 1 lagi." Dalam hati saya, jangan jadikan saya kelinci percobaan untuk sesar 5 kali. Saya nggak sanggup lahirannya. Kalau proses kehamilan sih no problem, tapi lahiran ini saja udah lumayan ya. Penuh perjuangan. Dimandikan, kemudian ditaruh di dada saya ya, untuk inisiasi menyusui dini. Sebentar kemudian saya lihat, ganteng juga nih anak saya, ganteng. Kemudian dibersihkan dan dibawa ke ruang perawatan. Selanjutnya sih dia ngerjain saya gitu. Memang waktu pengambilan bayi itu cuma sebentar, kira-kira 15 menit bayi sudah bisa diangkat dan selesai. Nah, yang lama adalah proses tadi, karena ada mium, memang rencananya miumnya mau diambil ya, tetapi ternyata di sekitar kalau kita sedang hamil, dinding-dinding rahim itu membesar dan pembuluh darahnya itu besar-besar. Jadi sempat dokter mengambil beberapa mium yang kecil-kecil dan beberapa pecah pembuluh darahnya di dalam. Ya, saya mendengar dia dokter kemudian panik gitu kan. "Aduh," katanya, "banyak yang pecah nih darahnya nih." Gitu, seperti itu ya. Akhirnya, "Siana gimana nih?" katanya. "Ini kita kerjain nanti aja ya," dia bilang gitu. "Karena ini kayaknya berbahaya kalau dikerjain sekarang, takutnya ini pendarahan." Saya bilang, "Oke dok, nggak ada masalah," saya bilang gitu, "yang terbaik saja." Ya, karena kan kalau proses sesar anestesinya kan abdomen ke atas ya, jadi kita masih sadar, cuman kaki saja yang kita sudah tidak merasakan. Akhirnya ditutup lagi, tidak jadi untuk pengambilan mium, hanya beberapa mium sedikit yang diambil karena tadi pembuluh darah besar-besar dan posisinya katanya susah, bisa membuat pendarahan. Nah, gara-gara mium nanti saya jadi kenapa gitu ya, bukan proses kelahirannya yang bermasalah tapi miumnya. Akhirnya kemudian udah saya yakin nih kita steril. "Oke dok," saya bilang gitu, "saya udah bulat ya, diikat aja ya." Yang saya oke. Akhirnya diikat rahim saya dan prosesnya selesai. Dan memang itu prosesnya cukup panjang ya, untuk menutup kembali, karena lapisan di dalam perut itu sekitar ada 4 atau 5 lapisan katanya. Jadi selama proses itu kemudian sudah tenang ya, karena pendarahan juga bisa diselesaikan, saya tidak perlu menambah darah ya. Memang pada saat operasi akan operasi memang HB saya turun drastis gitu ya. Kantong darah tersebut tidak digunakan. Selesai operasi ya, dokter menutup kembali, kemudian mereka sudah rileks, mereka ngobrol. Tahu nggak apa yang mereka obrolin? Tahun itu 2017 sedang rame-ramenya mengenai tax amnesty. Jadi ceritalah
para dokter ini ya dengan hebohnya, dan dokter saya memang heboh gitu ya. Apalagi mungkin situ rekan-rekannya banyak laki-laki, dan memang dokter saya itu eh, orang yang sangat logis, ceritanya apa ngobrol, jadi ya saya dengerin aja obrolan mereka tentang tax amnesty, berapa yang mereka harus bayarkan gitu ya. Nah, ini bocoran-bocoran aja. Ternyata ya samalah kayak kita orang kerja, kadang setelah kita melewati kepanikan ya untuk melepaskan kepanikan, santai, rileks ya ngobrol. Begitu sudah ngobrol, suasana cair, pasti kerja juga lebih enak ya daripada bersih tegang gitu ya menghadapi pasien. Kira-kira seperti itulah prosesnya. 1,5 jam mau 2 jam lah, saya merasa lama banget itu ya proses dari bayi selesai diangkat. Setelah itu rasanya nggak nyaman gitu, karena ya itu tadi ya, ada ketakutan-ketakutan pasca operasi, walaupun operasinya berjalan dengan lancar. Setelah selesai kemudian masuk ke ruang perawatan. Semacam itulah ya, ruang pasca operasi untuk menunggu apakah ada reaksi setelah operasi. Apalagi saya kan operasi besar. Jadi setelah menunggu kira-kira 1/2 jam baru masuk ke dalam ruang perawatan biasa. Saya masuk ke kamar ya, kemudian aduh ngantuk banget. Berarti sekitar selesai itu sekitar hampir jam 12 baru masuk ya. Tetapi kan belum bisa makan, kita takutnya agak kurang enak badan gitu ya, karena perut habis dibuka kan banyak udara yang masuk. Jadi saya minta suami untuk minum teh ya, karena setelah itu kan sudah bisa makan, kita minum teh manis dan sedikit makan gitu ya. Nungguin kentut lama banget, udahlah kira saya. Biasanya memang kalau pasca operasi ditunggu suruh kentut supaya perut kita agak lebih nyaman gitu. Tapi kalau saya udah ngelewatin itu kayaknya nggak ada masalah. Udah saya makan, makan ya, disuapin, minum teh, udah saya istirahat. Jadi karena tadi semalam tidurnya nggak nyenyak, jadi saya benar-benar setelah itu bisa tidur gitu ya. Mungkin karena ada obat bius, betul-betul nyenyak gitu ya, sampai jam-jam 4 baru terbangun gitu. Itu baru enak tidur sampai malam gitu ya. Kemudian proses untuk disuruh menyusuin bayi, tapi karena memang asinya belum keluar, memang saya biasanya asinya lambat, 2-3 hari itu asi baru keluar. Jadi saya mencoba untuk merangsang ya supaya bayi minum, anak saya senang banget ya. Tapi ya yang saya rasakan itu saya hampir nggak bisa bangun gitu, nggak bisa bangun, rasanya mungkin masih sakit sekali. Dan karena obat biusnya sudah mulai berkurang, aduh rasanya sedap banget lah, sakitnya luar biasa gitu. Dari yang ketiga itu nggak separah ini yang keempat ya, sakitnya luar biasa. Bilang sama suami, Pak kembalikan aja, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya nggak akan sanggup gitu dengan badan saya aja pasca operasi capek. Saya suruh tidur sebelah bayi, aduh nanti saya nggak bisa istirahat. Kalau saya nggak bisa istirahat, saya sakit bisa lebih parah gitu ya. Akhirnya bayi disimpan di sana ya, disimpan di ruang bayi. Besoknya biasanya hari kedua kateter udah dilepas, saya biasanya harus turun. Tapi itu tadi ya, saya mencoba angkat kaki kiri bisa, tapi angkat kaki kanan nggak bisa ya, parah banget gitu. Jadi saya bilang ke suster yang pagi-pagi itu harusnya saya udah lepas kateter dan harus turun jalan. Saya bilang, Sus, saya minta waktu time out sampai jam 12 ya, 4 jam lagi ya, saya bilang gitu. Saya rasanya kondisinya nggak fit banget gitu. Bukan saya manja, tapi memang mungkin faktor usia. Sehingga saya jam 12 baru kateternya dicopot. Ya, jadi saya terpaksa harus turun ya. Begitu saya turun, kateternya dicopot. Aduh, sakitnya minta ampun. Itu tubuh kayak dipotong. Minta ampun. Nangis.
ya benar-benar penuh air mata, penuh perjuangan. Karena tadi harus turun, kemudian naik lagi. Saya bilang, aduh saya nggak sanggup, saya bilang suami saya. Ya saya suruh latihan jalan, saya bilang saya nggak mau, nggak sanggup. Biasanya kan kalau setelah pasca operasi hari kedua harus turun kan, supaya otot-ototnya tidak tegang. Tapi ini udah nggak sanggup. Akhirnya ya saya cuman turun gitu ya, dari bangun itu, dari posisi tidur ke bangunin, aduh, apalagi di tempat belahan itu ya, karena kan sudah 4 kali dibuka tutup, pokoknya enak banget ya. Itu hari kedua, ya saya nggak banyak bergerak, kemudian teman-teman kantor datang ya hari Jumatnya, Jumat sore, senang gitu ya, ada yang nengok. Kemudian hari Sabtu saya, berarti hari ketiga ya, saya sudah turun, saya mencoba berjalan di selasar itu. Aduh, yang lain saya lihat ya, ngobrol sama ibu-ibu yang sesama operasi sesar, dia udah lancar. Saya udah pegang tembok, sambil jalan saya pegang tembok ini. Aduh, saya nangis di situ. Gak bisa jalan saya, terus terang. Gak bisa jalan dan itu parah banget. Ya, sampai saya pulang udah nggak sanggup lagi saya. Saya bangun tidur itu tidak bisa posisi ke kiri, masih bisa miring ke kiri, miring ke kanan, saya nggak bisa. Karena nggak bisa angkat kaki. Ya, itu luar biasa banget. Sampai pulang ke rumah itu juga kejadiannya seperti itu sama. Ya, balikin, kalau yang kanan saya nggak bisa balikin lagi. Entah kenapa. Sampai seminggu 2 minggu itu masih belum bisa berubah. Saya pikir apa saya malpraktek gitu ya. Kaki saya gak bisa digerakkan yang sebelah kanan. Sama sakit di punggung. Hampir sebulan 2 bulan itu masih sakit di daerah suntikan. Jadi saya ngerasa sampai sekarang pun rasanya kayak tubuh saya itu kayak terbelah gitu. Masih, atau mungkin karena saya kurang bergerak atau apa ya, sampai saya ke fisioterapi. Saya bilang saya, apakah saya lumpuh gitu ya. Dia bilang nggak apa-apa ibu, coba disuruh beberapa gerakan saya bisa, kata dokter fisioterapi, ibu hanya perlu berlatih saja. Sampai ke rumah, sampai 2 bulan 3 bulan, sampai sekarang rasanya seperti tubuh seperti terpisah gitu. Di daerah situ masih kurang nyaman, nggak kayak sebelum hamil yang terakhir. Oke, itu saja ya. Pasti ada cerita-cerita yang menarik, ada cerita-cerita yang ya menyedihkan ya. Tapi itulah ya namanya proses kelahiran ya, prosesnya operasi ya, pasti ada efek-efek sampingannya. Cuman sebagai manusia ya kita tetap berharap, kita tetap bersyukur ya, apapun kondisi kita sudah meminta dan sudah diberi ya, segala efeknya kita nikmati aja gitu. Tinggal kita berkompromi dengan diri kita sendiri supaya proses kesembuhannya bisa lebih cepat. Oke, itu saja cerita mengenai proses operasi dan pasca operasi yang sedap banget dan masih terasa sampai sekarang. Kalau ditanya gimana efeknya Bu, saya sampai sekarang nggak bisa angkat galon. Kalau terlalu jauh gitu ya, itu sampai malam itu bisa cenut-cenut. Ya, kita kompromikan aja lah ya. Kita tahu diri kita, kemampuan kita, namanya kita sudah 4 kali operasi pasti cacat ya. Hanya saja ya kompromi aja lah, dinikmati aja, kita bersyukur memang prosesnya harus semua anak-anak dilahirkan dengan operasi. Terima kasih untuk tim dokter yang sudah bekerja keras, terutama untuk dokter Kiana, untuk tim medis di Rumah Sakit Hermina Bogor. Terima kasih, saya sehat, anak saya juga sehat. Oke. Kalau video ini bermanfaat, boleh like, subscribe, atau komen, atau boleh bertanya. Silahkan. Saya senang jika kita sama-sama saling sharing.
saling membangun, saling berbagi ya. Kebetulan saya yang mengalami duluan, mungkin ada teman-teman yang juga mengalami hal seperti saya. Untuk para bunda yang menginginkan buah hati, tetap semangat ya. Ya, semua kita pasrahkan, kita hanya menjalani saja supaya hidup kita lebih ringan. Salam pembelajar, dadah.